Sobat Podcast Sisma, kembali lagi di Podcast Sisma. Nah, hari ini sebelumnya perkenalkan, aku Kesha Cintiafa Ramadhani dari kelas 11A1. Sebelumnya kita kedatangan bintang tamu nih yang sangat istimewa, yaitu Lita dan Carlo. Halo Sobat Podcast Sisma. Oke, terima kasih ya Kesha. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Kenalin, nama aku nih Putu Lita Suharyanti, biasa dipanggil Lita. Kalau aku Pandey Kadek Carlo, biasa dipanggil Carlo. Oke, udah kenal, berarti ini namanya Lita dan namanya Carlo. Iya. Sama-sama dari kelas 11A1. ya 11A1. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, kalian bisa sampai di titik ini, latar belakang kalian bisa sampai ke titik ini, dapat prestasi yang banyak dan mempunyai yang pengalaman yang begitu luar biasa tuh, kayak gimana sih latar belakang kalian? Siapa duluan? Siapa duluan? Boleh dari Carlo, boleh. Ya, dari Boleh Carlo dulu. Carlo dulu dah. Lita dulu. Aduh. penasaran nih. Oke, Lita dulu. Oke, Lita dulu. Jadi sebenarnya panjangnya kalau aku ceritain dari awal tuh panjang banget teman-teman. Tapi aku singkat aja. Jadi emang aku tuh tipe anak yang aku Sagittarius kebetulan ya. Iya. Jadi rasa ingin tahuku tuh tinggi Sama banget. Ingin tahuku tinggi banget. Cuman dulu aku SD emang suka nyanyi karena mama juga suka nyanyi kebetulan. Oh, gitu. jadi mamanya Lita nih seorang penyanyi gitu? Iya, tapi dia ya nggak yang show gitu loh. Cuman dia suka nyanyi dan suaranya bagus Bakatnya menurutku. nurun. Oke, fakta terbaru ya guys ya hari ini. Iya, terus udah tuh ikut-ikut lomba. SMP aku kelas 1 tuh cukup introvert sebenarnya karena COVID ya, jadi nggak terlalu punya Iya temen. sih, aku juga kayak gitu. Jadi nggak terlalu bergaul juga. Iya. Cuman setelah kelas 8, 9 itu aku ikut organisasi kan, forum dan OSIS dan lain sebagainya. Ikut terus akhirnya udah mulai tuh berkembang. Sekali aku ikut forum ketagihan gitu. Wow. Sebelumnya izin nanya nih. Tadi kan dari yang katanya kelas 7 introvert, kemudian Iya. kelas 8, kelas 9 mulai ikut organisasi itu kalau dari Lita sendiri berat nggak sih? Atau kayak Berat banget lah. perubahannya emang sebesar itu ngambil langkah gitu ya? Sebesar itu menurutku ya. Dulu tuh Dulu aku tuh motivasinya dari mana sih? Atau Iya, tekadnya itu gimana sih? Tuh kan aku tahu bakal nanya ini. Dari awal kok bisa punya keinginan untuk lagi tambah forum, Iya. ikut join forum gitu. Karena gini ya, aku tuh dulu tuh kan cukup ya bisa dibilang dibully juga ya kan, mungkin ya dibully juga. Dan aku nggak tahu dong mereka ngebully karena apa. Mungkin karena dulu aku emang diem-diem aja dan aku tidak punya hal yang bisa aku tunjukkan ke mereka kalau aku tuh lebih baik daripada kalian gitu. Oke. Akhirnya aku berambisi lah untuk mencoba hal baru, menjalin relasi baru. Akhirnya aku ikut forum, ikut duta lain sebagainya. Karena pengen satu untuk pembuktian, yang kedua emang pengen belajar aja, dan anaknya emang sekarang akhirnya jadi nggak bisa diam gitu. Sampai akhirnya aku ikut lomba nyanyi Gelasis SMA 7 2019 2020 lupa. Terus akhirnya aku ke SMA 7 pakai jalur prestasi itu. Wow. Nih kan aku mau tanya, kalau boleh tahu menurut Lita pengalaman yang paling nggak bisa dilupain gitu tuh dari dulu sampai sekarang lah, itu tuh kira-kira apa? Aku yang paling gak bisa aku lupain dan masih menjadi rumah terbaikku sampai hari ini tuh Sispala Spentrias. Wow. Jadi pengalamanku di Sispala SMP ku dulu tuh sangat amat besar, merubah hidupku. Kalau boleh tahu secara umum nih, Sispala yang dulu di SMP-mu ini gimana? Jadi itu kan Sispalanya udah vakum lama ya, Oke. 40 tahunan gitu. Oh. Jadi aku tuh kebetulan dipercaya jadi ketua di angkatan pertama setelah vakum. Wow. Kita nyebutnya kehidupan pertama setelah kebangkitan pertama Iya. setelah kematian gitu. Ya, Sorry iya. gitu ya. Iya, Terus gitu. akhirnya tuh ternyata kita bisa kayak buat event kedutaan pertama di sana yang belum ada yang buat. Terus kita pokoknya bisa menunjukkan kalau Sispala nih bukan cuman ekstra yang duduk lulu aja, tapi kita bisa melatih diri kita dan anggota kita menjadi SDM yang unggul dan baik gitu. Gitu. Oke. Terus semenjak masuk Sisma nih gimana perasaan Lita? Apakah Lita merasa makin berkembang lagi atau sama seperti sebelumnya mungkin? Makin berkembang dong, pasti makin berkembang karena banyak dikasih kesempatan di Sisma kayak jadi MC, jadi Sisma nih, bos. Oh ya, MC pas Iya. HUT yang simfoni kemarin iya, ya. itu aku kaget sih karena pertama kali kan masih kelas 10 tiba-tiba Iya. dipercaya buat jadi MC, tapi banyak belajar. Terus sekarang
banyaklah pengalaman yang tidak aku duga di Sisma membuat aku berkembang. Oke. Mungkin sekarang bisa ke Carlo ya. Ya mungkin ke Carlo sekarang nih. Nah Carlo, apa sih mungkin pengalaman yang berharga yang nggak bisa dilupain sama Carlo? Kalau aku sendiri nih ceritanya agak panjang. Aduh, dari awal nih. Ya oke, kita ulik dari latar Mulai belakangnya. dari sebelum aku lahir nih kan bumi kan belum terbentuk. Enggak. Mau ke bumi. Jadi ceritanya awal aku SMP di kelas 7 itu aku mungkin bisa dibilang sama kayak Lita, aku introvert parah. Yang benar-benar orang yang setelah belajar istirahat tuh kalau nggak tidur nonton YouTube, sama banget, belajar, sumpah gitu. sama banget. Kadang aku iri juga lihat teman-teman yang lain tuh udah bersosialisasi di luar, lagi ekstra segala macam. Sementara aku punya teman, cuman apa namanya, yang nggak deket-deket banget. Maksudnya kayak ya udah sekedar kenal. Jadi aku ini masih malu-malu banget. Kemudian kelas 7 ini kan masih COVID ya. Cuman emang ada PTM beberapa kali. Kemudian masuk ke kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP. Itu tuh aku mulai beranjak dikit dari yang namanya keintrovertan karena aku dapat motivasi itu dari gini, pengalaman. Kalau aku dulu kelas 7 tuh aku suka ngegame. Suka banget ngegame. Dan kalian pernah gak sih ngebayangin diri kalian tuh jadi ada yang namanya pro player? Pernah dong. Banyak fans iya, aku juga pro player banget. Kemudian ada pengalaman di mana aku yang terlalu sering ngegame di rumah nih. Karena insiden yang agak ngeguncang mentalku dulu. Jadi orang tua nih benar-benar marah yang sampai sorry ya kalau bisa dibilang mungkin fisik dan mental tuh keras banget kenanya. Kemudian satu kata yang aku ingat waktu itu adalah gamemu nggak bakal bisa ngasilin uang apa-apa kayak gitu. Jadi dari situ aku punya dendam ke diriku sendiri sebenarnya, bukan ke orang tua sih, karena kan mereka juga ngerawat aku. Dari situ aku kemudian beranjak dan berpikir gimana caranya biar game yang aku mainin selama ini nih mulai ngasilin uang. Cuan. Ini mulai berpikir nih. Kemudian di kelas 8 itu kelas 8 semester 2-an, aku udah mulai punya niat buat ngebentuk komunitas e-sports di sekolahku. Wow, hebat Jadi, banget idenya. yang awalnya aku mikir gimana nih cara ngumpulin orang-orang yang punya bakat, tapi kan belum ada media ekstranya sendiri kan. Maksudnya kayak ekstra e-sports di SMP 10 Denpasar itu kalau kalian tahu, di Lumintang itu belum ada. Belum ada pas zaman. Belum ada. Iya, pas zamanku belum ada. Tadi kamu pencetus pertama. Bentar. Ini lain nih. Beda. Iya. Beda. Jadi awalnya aku dibantu sama salah satu guru di sana yang suka main game juga, kayak aku nyari. Dan kita kebetulan connect nih. Punya rasa yang sama gitu, bestie. Rekan. Kemudian kita buat suatu komunitas e-sports yang mana pasti guru ini lebih udah percayanya ke aku gitu buat ngontrol dan nyeleksi segala macam di sana gitu. Kemudian aku nih mulai berpikir kalau kita stuck main tanpa mencari pengalaman, ngikut perlombaan segala macam, itu kita nggak bakal bisa maju atau nggak bakal bisa berkembang. Kemudian aku nih mulai nyeleksi dan kayak mancing semuanya biar ngeluarin bakat mereka, cara mereka komunikasi, kayak sikap aslinya itu perlu keluar dulu gitu. Jadi aku pancing. Akhirnya setelah seleksi berbanyak-banyak orang, aku nemuin 2 tim yang mana salah satu tim itu include sama aku. Ini kalau kalian tahu game sekarang tuh Mobile Legends. Ini masih Mobile Legends ya. Karena waktu itu emang banyak pemainnya itu. Kemudian kita dapat 2 tim. Di situ aku mulai berpikir dan ngajak teman-teman yang lain tuh buat ikut turnamen di salah satu SMK. Tapi kita kalah di posisi keempat. Nggak apa-apa dong. Tapi nggak apa-apa, itu udah bagus. Dari antara 32 besar tuh awalnya aku mikir, waduh nggak dapet di antara banyaknya orang yang ada. Aku ngerasa di situ, aduh timku kayak udah nggak ada harapan. Terus aku juga nggak becus jadi ketua tim segala macam. Padahal ada sisi baiknya di mana kita yang baru pertama kali nyoba nih buat kompetitif itu udah berhasil ngeraih posisi keempat. Jadi hal sekecil apapun yang kalian raih dari usaha kalian yang mungkin udah kalian ngerasa besar banget, yang pertama kali kalian lakukan tapi hasilnya masih kecil banget, itu jangan cepat menyerah deh kalau kataku. Jangan cepat nyerah. Beranjak dari situ aku mulai ngelakuin evaluasi segala macam, berusaha lebih dewasa. Jadi
kadang aku selalu kepikiran diriku yang introvert dulu kok bisa jadi kayak yang sekarang, tapi ini belum gitu. Belum selesai. Belum saatnya aku puas gitu. Akhirnya selang berapa lama aku selalu evaluasi, selalu cari permasalahan atau jalan terbaik yang kayak gitu. Dengan akhirnya kita banyak menang turnamen. Setelah memenangkan beberapa turnamen di situ, itu uangnya udah kumpul banyak. Kira-kira ada 5 deh. 5 juta? Iya. Wow. Dan kalau aku dulu ngerasanya tuh itu udah lumayan banyak. Untuk gitu. anak SMP? Iya, untuk anak SMP kan. Lumayan. Iya, lumayan lah. Itu uangnya berarti 5 juta itu dibagi ke semua playernya. Wow. Ini langsung dibagi gitu ya. Kalau boleh tahu berapa anggotanya pas itu? Kalau anggotanya 12-an, termasuk cadangan gitu loh. Kan kayak per tim tuh 6 orang lah. Lanjut dari situ nih. Karena aku nggak mau kita cuman sekedar komunitas dan susah ada yang mandang kita kalau kita masih sebuah komunitas kecil di suatu sekolah yang besar. Akhirnya aku berniat buat untuk ngebuat ekstra e-sports pertama di mungkin bisa dibilang itu ekstra e-sports pertama di Denpasar atau di SMP 10 ya. Karena itu masih belum ada ekstra e-sports yang lain setauku kecuali SMA. Aku ngebentuk ekstra sendiri dengan ngajuin proposal. Itu tuh sebenarnya susah banget karena dimintanya kita beberapa bukti dan emang bisa sih ekstra ini bertanggung jawab dengan diri sendiri. Kamu bisa nggak nyari pembinanya yang kayak gitu, itu susah banget. Tapi aku nih punya teman-teman yang mereka tuh pantang nyerah dan suportif banget. Jadi kayak udah nyerah nih, selalu mancing aku gitu. Untung lingkungannya juga mendukung ya. Lanjutannya tuh aku berhasil buat ekstra e-sports. Kemudian ngerekrut lebih banyak anggota dan ngebuka divisinya lagi. Kan ada game Mobile Legends, ada Free Fire, ada PUBG. Nah dari situ aku ngasih tahu ke adik-adiknya kalau games ini kalau sekarang itu bisa kok kalian seriusin, tapi jangan ninggalin pelajaran juga. Mungkin ini bisa sebagai tempat nyalurin hobi, nyalurin bakat. Cuman kalian nggak bisa naruh ini sebagai fokus utama kalian, belum bisa gitu. Harus balance lah. Akademik, non-akademik. Akhirnya kita ya udah belajar biasa, kalau nggak ada ujian, ulangan, fokus dulu baru kita ngegamenya bareng. Kita tuh kayak sharing ilmu gitu. Kemudian di situ tuh kita sempat ini turnamen terakhirku di SMP itu ada Wali Kota Cup. Ikut. Timku ikut. Jadi tim adik kelasku ini kalah. Kalau di Porjar kemarin aku di final itu CW 10 lawan Sanjos dan kalah di posisi kedua. Kita di posisi kedua, Sanjos posisi pertama. Itu nggak sama sih namanya? Iya. Itu sama-sama. Di sini aku nggak bisa diam. Game gitu. Kebayang kan kayak game udah sampai dikenal banyak orang, kemudian kita sendiri ada fansnya gitu. Akhirnya kita ikut Wali Kota Cup yang agak di atas sama Porjar lagi dikit. Di situ kita ketemu Sanjos lagi di final. Dan itu tuh kita menang juara 1. Itu jadi momen yang ngebanggain banget dan nggak bakal bisa aku lupain. Karena dari hal motivasi yang ngebuat aku, mungkin kalau itu aku masukin hati banget dan aku nggak bisa ngelola itu, aku bakal terpuruk. Ya kayak gitu sih. Berarti intinya tuh kita berdua sama-sama berawal dari ekstra sih ya. Kayak ekstra e-sport, aku Sispala. Jadi kita berawal dari yang kecil dulu, baru kita bisa meraih akhirnya yang besar. Jadi buat teman-teman juga pesanku nih ya, jangan pernah takut buat mencoba apapun itu asal positif di masa muda kalian, karena menurutku kalau nggak kalian coba sekarang kalian akan kehilangan banyak waktu dan kesempatan. Dan di kala kalian mencoba sesuatu itu, kalau kataku nggak semuanya berjalan dengan lancar, nggak semuanya sekali coba gitu langsung berhasil dan langsung mencapai hal terbaik gitu. Jadi harus pantang mundur, pantang menyerah. Sekalipun kalian mengalami kegagalan kecil sampai kegagalan yang benar-benar bikin kalian hilang harapan, itu tolong jangan nyerah. Dan yang mungkin yang bisa salah satu yang paling penting itu juga lingkungan juga ya. Lingkungan juga harus mendukung untuk kita untuk tetap berkembang di pengalaman atau di passionnya kita sendiri. Seperti Lita yang passionnya nyanyi dan didukung oleh lingkungan mamanya Lita. Lalu Carlo yang passionnya ada di game didukung oleh teman-teman yang masih suportif. Dan bisa jadi kalian harus selektif
sama temen ya. Iya. Bukan milih-milih temen, tapi kita punya hak buat milih lingkungan di mana kita bertumbuh. Kalau Iya. udah gede pasti bisa bedain Iya, yang pasti benar bisa dan bedain yang lah. salah. Ya. Oke, itu aja sih dari kita. Oke, Mungkin untuk nutup kita mau bawain iya. sesuatu. Untuk penutup nih tadi ada di belakang layar ada dibilang mau bawain sesuatu yang mungkin spesial ya. Satu lagu. Enggak satu lagu, Apa dikit tuh? doang. Dikit aja ya. Iya, terserah. Ini kebetulan Carlo juga berbakat main gitar. Iya. Nggak terlalu Memang sih. sangat berbakat sih. Oke, silahkan, Oke, silahkan Carlo. Lagu apa Carlo? Laskar Pelangi itu boleh. Boleh deh. 1, 2, 3. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Oke, makasih banyak nih Lita sama Carlo yang udah mau jadi bintang tamu kita hari ini. Oke guys, sekian dari podcast kita hari ini yang sudah dibintang tamui oleh Carlo dan juga Lita. Oke, dadah guys, kapan-kapan bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.